Halo Capricorn, selamat datang di Tele Arkana. Perkenalkan saya Adi. Bacaan ini khusus bagi zodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Ini bukan personal reading ya Capricorn. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate dengan kehidupan kalian. Yang tidak relate silakan abaikan saja. Oke? Kita coba lihat energinya teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta. Energi yang paling menonjol untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke, terima kasih. Satu kartu semesta. Oh, nice. Tampaknya percintaan ya Capricorn ya. Kalian mendapatkan kartu Door to Romance. Jadi di sini ada Capricorn, teman-teman Capricorn yang sepertinya akan memulai hubungan yang baru, atau bagi teman-teman Capricorn yang sudah berelasi mungkin akan meningkatkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi atau yang ke tahap selanjutnya gitu ya. Oke, mari kita masuk ke tarot. Semesta mohon bantuan untuk teman-teman Capricorn yang memulai perjalanan cintanya ini atau yang ingin meningkatkan kehidupan percintaannya bersama pasangannya. Ini agak berbeda dengan daily guidance ya teman-teman Capricorn. Saya akan menggunakan Celtic Cross, jadi ini akan sedikit lebih detail dan lebih lama gitu ya. Oke, energi utama dari teman-teman Capricorn semesta. Satu kartu. Oke, kalian mendapatkan Six of Wands dan The Hermit. Underlying energi semesta. Untuk teman-teman Capricorn di sini, kalian mendapatkan The Strength. Jadi tadi energi utama kalian Six of Wands dan The Hermit. Oke, mari kita lihat apa yang ada di pikirannya Capricorn semesta. Oke, King of Pentacles. Apa yang sudah terjadi di masa lalu? Di masa lalu teman-teman Capricorn semesta, apa yang sudah mereka lalui? Oke. Kalian di masa lalu mendapatkan Eight of Swords. Alam bawah sadar teman-teman Capricorn semesta. Oh, langsung dimunculkan. Kalian mendapatkan The Moon. Ini kan sepertinya ada energi takut-takut ya ini Capricorn ya. Oke, motivasi atau sikap dari teman-teman Capricorn, apa yang mereka proyeksikan ke eksternal semesta. Oh, oke. Kalian mendapatkan Ten of Cups. Faktor eksternal. Oh maaf, saya tadi kelewatan untuk yang masa depan. Untuk masa yang akan datang,
Itu tadi yang Ten of Cup itu untuk yang masa datang, masa yang akan datang. Mohon maaf. Untuk yang motivasi teman-teman Capricorn, oke, Two of Swords, faktor eksternal, Ace of Pentacles, harapan atau ketakutan kalian, kalian mendapatkan dua kartu, The High Priestess dan Six of Swords. Hasil akhirnya untuk teman-teman Capricorn, hasil akhirnya kalian mendapatkan Seven of Swords. Oke, bottom of the deck, Six of Cups. Ya, bisa jadi teman-teman Capricorn ini sepertinya ada orang dari masa lalu ya. Ini tampaknya kalian sudah kenal sama orang ini. Mungkin di masa kecil kalian atau masa sekolah atau masa kuliah gitu ya. Semacam ya sahabat lama gitu ya. Kalian sudah kenal lama di sini. Untuk energi utama teman-teman Capricorn ada Six of Wands dan The Hermit. Jadi bisa jadi ini kalian di sini seperti apa ya, mendapatkan sebuah pengakuan gitu ya atas kebijaksanaan kalian, dan kalian melalui pengalaman kalian, itu pengalaman kalian saya lihat di sini cukup banyak. Dan kalian sudah memenangkan banyak permasalahan atau hambatan di masa lalu, sudah banyak kalian lalui. Dan itu tentunya dengan bimbingan semesta dan higher self kalian, karena di sini ada The Hermit. Jadi kalian lebih cenderung untuk menggunakan kebijaksanaan dari dalam ya Capricorn. Underlying energinya yang mendukung itu adalah the strength. Ya, the strength ini inner fortitude. Jadi kalian sudah di sini kalian seperti sudah menaklukkan ego kalian ya di masa lalu karena banyaknya kemenangan yang sudah kalian lalui. Gitu ya. Jadi sekarang kalian ini diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian bahwa kalian ini orangnya stabil, lalu kemudian kalian bisa mengendalikan ego kalian di sini. Kuat tapi juga lembut. Jadi kebijaksanaan kalian itu yang membuat kalian itu seperti menghadapi permasalahan itu tidak mudah panik dan tidak mudah gegabah gitu ya, tetap tenang, lalu
kemudian ya seperti inner fortitude ya. Jadi kalian punya ketahanan mental yang luar biasa di sini. Oleh karena itu kalian sekarang merasa bahwa, bukan merasa ya, tapi lebih pada apa yang kalian rasakan sekarang, bahwa kalian mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar kalian akan kebijaksanaan kalian. Dan apa yang kalian pikirkan di sini adalah King of Pentacles. King of Pentacles ini energi seseorang yang sangat stabil ya secara material dia, dan dia juga berguna bagi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dan kalian di sini di sisi conscious itu King of Pentacles itu saya rasa kalian seperti lebih terfokus pada finansial kalian ya. Jadi kalian seperti mengejar kestabilan materi di sini, kestabilan finansial di sini. Kalian berpikiran untuk menyeimbangkan finansial kalian dulu, baru kalian menjalin hubungan dengan seseorang. Dan ini pemikiran seperti ini itu tampaknya yang menjadi apa ya, menjadi semacam batasan diri ya buat kalian. Jadi belief ini itu menjadi sebuah bumerang buat kalian, bahwa ya kalau aku belum sukses ya aku nggak akan menjalin hubungan dengan seseorang kan gitu kan. Aku akan sukses dulu, baru nanti setelah aku sukses baru aku akan menjalin hubungan dengan seseorang sehingga aku bisa membahagiakan orang itu gitu. Ya memang betul, ada betulnya, itu tidak salah ya teman-teman Capricorn ya. Itu memang ya wise sekali. Tapi kalau kita terlalu terpaku, balik lagi semesta ini dia tidak bisa kita kontrol ya. Seperti kita menginginkan sesuatu itu, oh saya maunya semesta saya kasih pasangan, berilah saya pasangan ketika saya sudah sukses saja deh, jangan sekarang kan gitu. Tidak bisa semesta diberi perintah seperti itu ya teman-teman Capricorn ya. Jadi kalau memang maaf, kalau memang seseorang itu sudah waktunya datang di kehidupan kita, ya mau tidak mau ya kita harus menerima itu ya, harus mau menjalaninya. Dan ini juga diklarifikasi, ditekankan juga di alam bawah sadar kalian mendapatkan the moon. Jadi seperti ini, sepertinya kalian takut ya, karena belief kalian ini yang kalian pengen stabil dulu itu, akhirnya kalian takut untuk melangkah ke depan. Padahal nasihat untuk dibalik the moon ini adalah dia tidak boleh berhenti. Dia harus tetap berjalan terus ke depan, meskipun di sini ada anjing, ada rubah, ada apa di sini kalajengking, ya dia harus tetap berjalan terus gitu ya. Tidak boleh berhenti gitu. Karena yang perlu kita yakini di sini bahwa kembali lagi alam ya, setelah adanya bulan di malam hari, kalau kita jalan terus ke arah sini, itu kita akan menemukan matahari itu gitu. Dan matahari dalam tarot ini adalah sebuah kebahagiaan. Jadi sebelum adanya kebahagiaan tentunya ada kabut ketakutan dulu, dan kita diminta untuk melalui itu. Dan tampaknya kabut ketakutan ini juga terkait, yaitu tadi ketakutan kalian karena kalian belum stabil secara finansial gitu ya. Itu gitu. Nah, ya saya harap dengan adanya bacaan ini cukup membantu kalian mengambil langkah atau keputusan ke depan ya. Karena di masa yang akan datang kalian mendapatkan kartu Ten of Cups. Ten of Cups di sini adalah wish fulfillment ya. Jadi di sini ada sebuah keluarga dan dia dengan bahagianya membayangkan ada 10
cup di sini. 10 cup itu berarti 10 feeling kebahagiaan, dan itu ada pelanginya di situ ya. Nah, nasihat di balik Ten of Cups ini adalah tugas dari orang ini, tugas dari keluarga ini adalah untuk mewujudkan Ten of Cups yang masih ada di pelangi ini, yang masih ada di angan-angan mereka ini, di imajinasi mereka ini, untuk turun ke dunia. Gitu ya teman-teman Capricorn ya. Jadi ya, kalian ke depan sudah bisa membayangkan apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Kalian sudah menemukan apa yang membuat kalian bahagia, dan kalian tampaknya juga ingin berkeluarga dengan orang ini, seseorang dari masa lalu ini gitu ya. Kita coba lihat nanti di klarifikasinya. Terus untuk motivasi atau sikap kalian, Two of Swords ya, kalian masih menutup diri ya, masih bimbang di sini gitu kan ya, memilih antara tetap single atau memulai hidup yang baru gitu ya. Perlu diketahui bahwa nasihat di balik Two of Swords di sini adalah, selain adanya pilihan dua pedang kanan atau kiri ini, bahwa kuncinya dari Two of Swords ini, bahwa di baliknya dari perempuan ini duduk ini ada pulau di sini ya. Ada pulau di sini, dan dia cukup hanya dengan meletakkan pedangnya dan melepaskan ikatan kepalanya dan pergi ke pulau ini, maka dia akan menemukan jalan keluar atas kebimbangannya gitu ya. Jadi kalau orang dibingungkan dengan dua pilihan, percayalah bahwa akan selalu ada pilihan yang ketiga, teman-teman Capricorn. Bisa juga Two of Swords di sini adalah ya, kalian menutup diri. Perempuan ini menyilangkan dua pedang di depan hatinya. Jadi seperti kalian itu tidak menunjukkan rasa emosi ya, rasa feeling, rasa cinta gitu ya. Kalian masih menjaga hati kalian gitu ya, karena ya kalian masih belum stabil secara finansial mungkin ya. Lalu kemudian di lingkungan kalian mendapatkan Ace of Pentacles, teman-teman Capricorn. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa kita tidak bisa ya minta semesta itu untuk tunggu sukses dulu semesta, lalu kemudian baru beri saya pasangan sehingga saya bisa membagikan pasangan itu. Tidak bisa kayak gitu. Kadang semesta itu memberikan kita pasangan dikala kita baru memulai sebuah usaha ya, teman-teman Capricorn ya. Bisa jadi maksudnya semesta di sini, pasanganmu itu nanti mungkin bisa membantu kamu untuk menjadi King of Pentacles, seseorang yang full of abundance, yang penuh dengan kesejahteraan gitu ya. Dan di sini semesta memberikan kalian sebuah benih rezeki ya. Ace of Pentacles ini menurut saya itu benih rezeki, kesempatan yang baru yang jarang ada gitu ya, terkait usaha, terkait material gitu ya. Lalu kemudian ketakutan kalian atau harapan kalian adalah The High Priestess dan Six of Swords. Jadi di sini saya lihat bahwa kalian seperti masih dirahasiakan ya sama semesta di sini, dalam artian harapan kalian itu, kalian sebenarnya pengen damai kok, pengen bisa meninggalkan situasi kalian yang tidak stabil ini, mungkin ke arah yang jauh lebih stabil gitu ya. Nah di sini saya merasa bahwa ya kalian seperti ada sebuah ilusi ya di sini, karena High Priestess di sini juga bisa jadi sebuah secret atau ilusi. Jadi dia keeper of secret ya, keeper of secret.
dan dia sangat dekat sekali dengan semesta dan intuisinya. Jadi harapannya dengan kamu mengikuti intuisimu ini, kamu bisa membawa kehidupanmu tuh ke arah yang lebih baik, gitu ya. Satu lagi, saya juga merasa bahwa tampaknya seseorang yang dari masa lalu ini, dia sepertinya sudah pernah berkeluarga ya teman-teman Capricorn. Ada beberapa dari kalian yang memiliki atau istilahnya ada tambatan hati baru. Tapi tambatan hati yang baru ini adalah seseorang yang sudah pernah berkeluarga dan dia punya anak. Dan tujuan kalian adalah untuk membawa orang yang kalian cintai ini berikut dengan anak-anaknya itu untuk hidup bahagia bersama kalian dalam kedamaian, gitu ya. Harapannya sih itu. Hasil akhirnya Seven of Swords. Nah, ini yang dari sisi positif ya, kita selalu kedepankan positif terlebih dahulu. Dari sisi positif Seven of Swords ini strategi. Jadi mau seculas apapun, mau segelap apapun arti dari Seven of Swords, itu di sini background kartunya berwarna kuning, dan background warna kuning di tarot itu menunjukkan sebuah kebahagiaan sebenarnya teman-teman. Jadi ini kebahagiaan seseorang yang menemukan strategi yang pas untuk menghadapi rintangan yang ada di depannya, gitu ya. Jadi tampaknya ke depan kamu nanti akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahanmu ini. Nah, di sisi negatifnya saya juga merasa bahwa kalau orang ini sudah pernah menikah atau sedang dalam kondisi menikah, bisa jadi ya sedikit banyak ada energi seperti ya kalian akan memulai sebuah hubungan yang semacam di balik layar begitu ya. Cuman jangan sampai ya itu terjadi teman-teman, tapi tetap jaga hati sesama manusia. Dan kalau memang pasangan kalian itu memang dengan adanya dia ada di hubungan yang lama itu dia tidak bahagia, ya it's okay lah kalian membantu orang, namanya juga kita menjalin hubungan dengan seseorang itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan ya. Kalau kita tidak bahagia apa gunanya, gitu kan ya. Jadi kalau kalian tujuannya adalah membantu pasangan kalian tersebut, it's okay. Tapi kalau memang tujuannya adalah tujuan yang didasari atas kecemburuan atau istilahnya kemilian akan seseorang, gitu ya. Kalian merebut orang ini dari orang yang baik hati dan memang mereka keluarganya baik-baik saja, ya saran saya ya jangan ya, daripada nanti kalian karmanya balik ke kalian, tentunya tidak bagus juga ya teman-teman. Oke, kita coba klarifikasi lebih dalam. Semesta mohon bantuan klarifikasi bagi teman-teman Capricorn di sini yang lagi berani-berani takut untuk menjalin hubungan. Ya, ada energi Four of Wands barusan teman-teman yang ngintip. Four of Wands itu energi pernikahan ya teman-teman. Energi pernikahan, finishing line. Oke, semesta, terima kasih. Untuk Six of Wands dan The Hermit. Six of Wands dan The Hermit diklarifikasi dengan
The Empress. Oke. Untuk strength diklarifikasi dengan The Chariot dan The Stars. Oke. King of Pentacles. Diklarifikasi dengan Eight of Cups. Eight of Swords. Diklarifikasi oleh The Death. The Moon. The Moon diklarifikasi oleh The Lovers. Nah, di sini baru kelihatan kan? Takutnya kan? Oke. Ten of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups. Oke. Two of Swords diklarifikasi dengan King of Cups. Ace of Pentacles diklarifikasi dengan keluar lagi Strength dan Ten of Cups. Oke. Ya, jujur saya suka teman-teman. Ya, kalau misalnya banyak kartu yang sama gini berarti arah reading itu sudah jelas ya. Jadi terus kemudian untuk Hopes and Fear, The High Priestess dan Six of Swords diklarifikasi oleh Three of Swords. Seven of Swords diklarifikasi oleh Eight of Swords. Bottom of the deck, Three of Pentacles. Nah, di sini baru kelihatan ya teman-teman Capricorn ya. Oke, kita cepat saja. Six of Wands dan The Hermit diklarifikasi dengan The Empress. Ya, kalian sudah menyadari ya, sudah menyadari dan menggunakan kebijaksanaan kalian bahwa self love itu penting, gitu ya. Bahwa diri kalian itu penting, self worth kalian itu cukup tinggi di sini. Dan ini diklarifikasi juga oleh underlying energi kalian. Kalian mendapatkan Strength, Chariot, and the Stars. Strength and Chariot and the Stars di sini itu kalian lebih bisa mengontrol diri, dan bergerak ke arah harapan kalian ya, bergerak ke arah harapan kalian meskipun kalian masih bisa dikatakan masih belum tahu ya bergeraknya ke arah mana gitu ya. Tapi adanya indikasi The Stars di sini adalah hopes and healing. Jadi ada harapan dan kesembuhan. Di sini mungkin kalian dulu pernah disakiti hatinya atau pernah seperti dikata-katai bahwa kalian masih belum sukses gitu kan ya.
lalu kalian direndahkan dan kalian ditinggalkan seseorang gitu ya, bisa jadi kondisinya seperti itu. Jadi ini saya lihat kalian lebih bisa mengendalikan diri, kalian bisa menghilangkan rasa ketakutan itu, dan di pikiran kalian King of Pentacles dan diklarifikasi oleh Eight of Cups. Ya, kalian pergi untuk mencari sebuah finansial, kestabilan finansial ya. King of Pentacles ini kestabilan finansial. Jadi bisa jadi kalian mencari kestabilan finansial, atau bisa jadi kalian menyadari bahwa diri kalian sudah cukup stabil secara finansial, tapi yang belum kalian punya adalah card ke-9, yaitu wish fulfillment. Jadi seperti ada yang kurang. Secara material ada, tapi aku masih belum punya pasangan. Bisa jadi itu. Lalu kemudian di masa lalu ya ini ya, Eight of Swords diklarifikasi dengan The Death. Jadi di sini di masa lalu tampaknya semesta sudah berusaha untuk mendorong kalian, berusaha memaksa kalian untuk tidak membatasi diri ya teman-teman Capricorn, dan lebih bebas gitu ya dari belief-belief lama. Kalau tadi skenarionya adalah kalian merasa bahwa diri kalian belum pantas untuk menjalin relasi karena finansial yang belum stabil, belief itu perlahan-lahan mulai dihilangkan ya oleh semesta, entah dari bantuan teman yang memberikan saran atau orang tua yang memberikan saran gitu ya. Itu gitu, sehingga kalian perlahan-lahan kalian berubah. Lalu yang menjadi alam bawah sadar kalian ada the moon and the lovers di sininya. Jadi ya kalian takut untuk menjalin sebuah hubungan di sini ya. Kalian takut untuk menjalin sebuah hubungan, dan itu ketakutan itu ada sebuah ketakutan yang sebenarnya itu tidak nyata ya teman-teman ya. Ketakutan itu tidak nyata karena Eight of Swords di sini adalah ketakutan yang didasarkan atas pemikirannya sendiri. Jadi batasan pikiran yang diakibatkan karena dia terlalu banyak menganalisa atau terlalu banyak berpikir negatif, takut mengambil resiko gitu ya. Itu ketakutan-ketakutan yang tidak nyata gitu ya. Dan salah satu nasihat dari teman adalah kalian diminta untuk berjalan terus tanpa adanya rasa takut. Di masa yang akan datang kalian mendapatkan kartu Ten of Cups dan diklarifikasi dengan Ace of Cups. Nah ini datang teman-teman beneran. Ini seseorang yang nanti akan menjadi pasangan kalian, Ace of Cups ini gitu ya. Saya lihat di sini iya, bisa jadi ini orangnya ya dia pakai cat rambut ya. Rambutnya sudah bukan rambut aslinya. Bisa jadi orang ini jauh lebih tua dari kalian. Orang ini tentunya punya kebijaksanaan yang sama ya seperti kalian, karena di sini saya merasa ada seperti simbol infinity atau sesuatu yang mengitari crown chakranya ya. Crown chakra itu intelligence ya, wisdom. Jadi orang ini cukup bijaksana dan ya bisa jadi lebih tua dari kalian ya. Ace of Cups ini energi Cancer, Scorpio dan Pisces ya, Cancer, Scorpio, Pisces tampaknya ya, antara itu. Tapi bisa jadi Cancer, zodiak Cancer, Scorpio, Pisces ini tidak selalu sun sign-nya. Bisa jadi ini adalah
bagian lain di bercatnya orang yang akan datang di kehidupan kalian ini ya. Tuh. Lalu kemudian motivasi atau sikap kalian, Two of Swords dan King of Cup. Ya ampun, kalian jaim sekali di sini. Jadi ya kalian seperti apa ya? Ya jaim saya bilang ya, kalian masih menutup diri, solu-solu, malu-malu gitu ya. Masih malu-malu, masih bingung-bingung gitu ya. Keluar masuk gitu ya. Keluar masuk hubungan maksudnya, keluar masuk. Jadi ya kadang ngomong, kadang nggak ngomong kan gitu ya. Jadi masih menahan diri gitu ya. Lalu di lingkungan kalian mendapatkan Ace of Pentacles, Strength dan Ten of Cups. Ya ini ya, Ace of Pentacles, Strength dan Ten of Cups. Ya ini kembali lagi ini rezeki ya buat kalian ya. Ini rezeki buat kalian karena kalian sudah bisa menahan diri. Dan bisa jadi juga dengan kehadirannya orang ini itu nantinya orang ini yang akan mengarahkan kalian ke Ten of Cup kalian, ke wish fulfillment kalian ya. Jadi di sini selain ada energi Cancer, Scorpio, Pisces, di sini strength ini juga bisa Leo ya, Leo energi ya di sini ya, strength di sini ya. Jadi antara 4 zodiak itu. Terus kemudian untuk di Hopes and Fear, oke, di Hopes and Fear kalian mendapatkan kartu The High Priestess, Six of Swords dan Three of Swords gitu ya. Jadi kalian diminta untuk ya Three of Swords di sini sih bisa jadi ini luka hati di masa lalu, bisa jadi ketakutan kalian ya. Ketakutan kalian ini didasari oleh sepertinya seperti inner child wounds ya. Seperti inner child wounds di sini. Karena di sini juga underlying energinya bottom of the deck tadi adalah Six of Cups. Six of Cups ini nostalgia atau kinder spirit ya. Energi masa lalu gitu ya. Jadi sepertinya kalian ini harapannya bisa menyembuhkan inner child wounds kalian ya. Dengan adanya kalian memberanikan diri untuk menjalin hubungan dengan orang baru ini. Nah, tentunya di hasil akhirnya kalian dapat Seven of Swords dan Eight of Swords ya. Di hasil akhir dan di masa lalu. Gitu ya. Jadi ini sepertinya iya benar, ini inner child wounds, ini bukan sakit hati karena seseorang, tapi ya bisa jadi ini sakit hati karena seseorang, tapi terjadinya itu lebih pada ini terjadi di masa lalu ketika kalian masih kecil atau masih sekolah atau masih kuliah, pokoknya ini di masa lalu. Dan ini membuat kalian alam bawah sadarnya kalian itu malu untuk mengekspresikan diri gitu ya, saya lihat ya. Jadi kalian berusaha untuk menyembuhkan ini, strategi. Jadi kalian berpikir bagaimana caranya aku bisa menyembuhkan self imposed restriction saya gitu. Jadi energi membatasi diri saya. Jadi kalian di sini seperti apa ya, agak sedikit kurang percaya diri ya, yaitu kurang berani untuk menyatakan perasaan kalian gitu ya. Itu gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke saran semesta. Oh ya, bottom of the deck untuk clarifier tadi adalah Three of Pentacles. Ya, Three of Pentacles.
Ya ini kalau saya lihat sih bisa jadi kontekstualnya ini terkait teman kantor ya, teman kantor atau teman sekolah gitu ya. Kalau kalian masih bersekolah kayaknya ini teman sekolah, kalau kalian sudah bekerja nih ya teman kantor gitu ya, terkait kolega yang menjadi ya partner hidup mungkin ya. Dan kalian di sini disarankan untuk sering-sering bekerja sama dia deh. Kalau misalnya kalian adalah sesama kolega di pekerjaan atau teman sekolah gitu ya, sering-sering aja memberanikan diri untuk bekerja sama orang ini kan gitu. Perlahan-lahan kalian nanti akan mengenalinya. Oke? Saran dari semesta untuk Capricorn yang malu-malu ini, semesta ya apa ini? Oke, saran semesta. See? Kalian mendapatkan kartu Three of Swords. Eight of Cups. Lalu kemudian kalian mendapatkan Knight of Swords. Bottom of the deck, Page of Swords. Oke. Iya, saran semesta di sini kalian diminta untuk kenali dulu teman-teman. Diminta untuk kenali dulu. Page of Swords ini itu seperti apa ya? Kalau dia punya sosial media ya dilihat sosial medianya, di apa itu di stalking dikit nggak apa-apa lah kan gitu kan. Dilihat kesehariannya dia seperti apa, kenali dia dulu intinya. Page of Swords ini kenali dia dulu. Nah sambil mengenali si doi, kalian diminta untuk menyembuhkan inner child boys kalian. Lalu kemudian meninggalkan belief tersebut di dunia yang lama, rubah diri kalian menjadi seseorang yang baru, sembuhkan diri kalian, dan kembali lagi proses healing itu tidak bisa ditarget ya teman-teman. Dan saran berikutnya dari semesta adalah Knight of Swords. Tidak usah keburu-buru. Jadi Knight of Swords di sini adalah knight yang paling cepat ya. Knight yang paling cepat. Tidak usah keburu-buru. Tidak usah keburu-buru. Sambil PDKT, sambil pendekatan, sambil curi-curi pandang, kalian bisa sambil perlahan-lahan merasakan ya teman-teman. Kalian sambil perlahan-lahan merasakan buktikan sendiri apakah ketakutan yang selama ini yang ada di pikiran kalian itu apakah benar-benar nyata. Jadi semesta meminta kalian untuk merasakan pelan-pelan gitu ya. Jadi andai kata kalau kalian itu takut atau trauma trauma makan makan durian katakanlah, atau trauma makan ikan karena kalian pernah dulu pada waktu masa kecil itu kalian pernah tersedak durinya ikan ya gitu ya. Nah semesta di sini meminta kalian untuk mencicipi lagi sebuah masakan ikan kan gitu kan, yang masih ada durinya tentunya, dan kalian diminta untuk menikmati itu pelan-pelan. Kira-kira kalau misalnya aku ini menikmati ikan ini perlahan sambil saya
mengambili durinya sehingga saya tidak sampai tersedak duri. Itu apakah ketakutan itu real gitu loh? Ketakutan akan duri itu untuk tersedak lagi itu real? Tentunya tidak, teman-teman. Saya yakin tidak. Jadi kalian di sini diminta untuk mencoba lagi. Dan melalui proses kalian mencoba lagi itu kalian nanti juga akan bisa sembuh, menyembuhkan inner child wounds kalian itu ya. Oke. Kita lihat saran dari Animal Spirit Oracle. Satu kartu semesta, saran dari Animal Spirit Oracle untuk Capricorn yang berusaha maju untuk ke hubungan percintaan yang baru ini. Satu kartu semesta. Oke, ini ada satu. Oke. Kalian mendapatkan spirit snow leopard. Self-reliance. You are strongly independent and often solitary. Integrity is important for your best outcome. Cloak yourself with invisibility and walk with shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. Nah ini ya, karena kalian itu mungkin sepertinya di masa lalu itu karena saking takutnya kalian itu menjalin sebuah hubungan atau kurang pedenya kalian menjalin sebuah hubungan, akhirnya kalian seperti hyper independence ya. Ya positifnya memang hyper independence ini kalian menjadi ya mandiri sekali ya orangnya. Kalian tidak membutuhkan orang lain di sini. Tapi negatifnya adalah ketika kalian dihadapkan pada sebuah kondisi yang membutuhkan kalian untuk bersosialisasi, khususnya untuk seperti hal kasus seperti ini, menjalin hubungan apalagi percintaan gitu ya, itu tentunya sangat canggung gitu ya. Dan kalian di sini diminta untuk tetap menunjukkan integritas kalian sebagai seseorang yang stabil secara finansial dan kemandirian kalian ya. Jadi gunakan intuisi ini kalian, coba cek dulu. Jadi sini dijelaskan ya, use your intuition and let your life unfold in silent perfection. Jadi kalian diminta untuk ya itu tadi Page of Swords ya, kenali dulu pelan-pelan. Tidak perlu menyapa langsung. Mungkin di stalking dulu sosial medianya, IG-nya. Kalau dia punya channel YouTube ya lihat-lihat videonya dia, kan gitu kan. Dia tertarik dalam bidang apa, gini-gini. Kenali dulu dirinya. Mungkin syukur-syukur di situ ada cerita histori masa lalunya. Kalian dapat informasi lebih kan di situ. Nah, itu sih. Oke, sekian dari saya Capricorn. Terima kasih karena sudah berkunjung. Sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Semesta memberkati.